Saudaraku, hari ini kita mau merenungkan tema iman dan ujian. Kalau berbicara tentang ujian, saudara, ujian itu sering dilakukan di dunia pendidikan ya. Kalau orang sudah mau masuk dari elementary school, dia mau ke middle school atau seperti itu, dia pasti melewati ujian. Saya tidak tahu apakah sekarang masih dilakukan seperti ujian nasional, ujian harian, dan lain sebagainya. Tetapi pada umumnya demikian. Untuk melihat kemampuan seorang anak, seorang peserta didik, apakah dia sudah mampu mengikuti pendidikan di level selanjutnya, yang pastinya pelajaran itu berkelanjutan dan akan makin susah kan. Waktu saya ada di seminari, saudara, di level pertama kita harus belajar tentang pengantar perjanjian lama dan pengantar perjanjian baru, plus bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau orang sudah lewat tahap itu, barulah ke depan dia akan masuk ke dalam level selanjutnya untuk dia dapat masuk ke dalam teori-teori penafsiran. Dari mana basicnya? Dia harus tahu dulu tata bahasa, atau dia tahu dulu basic bahwa Alkitab kita itu dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, saudara, ujian itu juga dilakukan biasanya ketika orang mau melamar atau mencari pekerjaan. Kalau dia melamar untuk satu posisi tertentu, pasti akan diuji. Apakah memang dia berbakat, apakah memang dia cocok, apakah dia mumpuni untuk posisi tersebut. Nggak mungkin asal terima. Saudara pasti tahu, apalagi di negara-negara yang maju kan. Orang pasti akan diuji. Betulkah dia punya kemampuan? Bahkan juga kalau kita berbicara tentang produk-produk yang diperdagangkan. Sebelum itu diperdagangkan pasti melewati ujian demi ujian. Apalagi berkaitan dengan obat. Berkaitan dengan makanan. Sesuatu yang bisa berbahaya kalau itu tidak melewati berbagai ujian, saudara. Nah, saudaraku, demikian juga sebenarnya dalam perjalanan hidup orang percaya. Ada waktunya di mana Tuhan akan menyatakan ujiannya, baik itu ujian yang ringan, setelah itu ujian yang menengah, bahkan sampai ujian yang sangat berat sekalipun. Mari kita buka Alkitab kita hari ini. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saudara, di bawah tema iman dan ujian, ada 4 hal yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama, saudara, ujian itu datangnya dari Allah. Karena itu di dalam ayat 1 sudah jelas dikatakan bahwa dalam ayat 1 dan ayat 2 sangat jelas. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya bukan mencoba, tetapi lebih tepatnya menguji Abraham. Karena itu kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris itu sangat jelas. Test, bukan mencoba. Bukan cobaan, bukan. Dan terjemahan yang paling tepat, ya memang Allah menguji Abraham. Saudara, mencoba sama menguji itu 2 hal yang sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau mencoba itu, cobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tapi cobaan itu datang dari kuasa kegelapan. Cobaan itu datang dari iblis. Dan cobaan itu tujuannya untuk menjatuhkan, menghancurkan kehidupan orang percaya. Sedangkan saudara, ujian itu datang dari Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun iman orang percaya. Untuk menguatkan iman orang percaya. Yakobus pasal 1 ayat 13 di sana dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi berbeda. Ujian dan pencobaan itu 2 hal yang sangat berbeda. Dalam konteks Abraham, ini berbicara tentang Allah yang menguji Abraham itu sendiri. Bukan pekerjaan kuasa kegelapan, bukan pekerjaan iblis. Dan di ayat 2 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi,
yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kalau dipikir secara manusia, ini perintah yang sangat aneh. Bagaimana mungkin seorang anak yang dijanjikan, seorang anak yang dinanti 25 tahun diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Dipersembahkan ini berbeda dengan ketika Hana mempersembahkan anaknya, atau ketika seorang membawa anaknya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Bukan. Dipersembahkan di sini maksudnya harus disembelih, harus dibunuh, harus diakhiri hidupnya dan diserahkan kepada Tuhan. Ini aneh. Mungkin kalau kita berpikir, apa benar ini Tuhan menyuruh? Jika kita yang mengalami hal itu. Apalagi saudara yang punya anak tunggal di sini ya. Siapa yang punya anak tunggal ya? Oh, Pak Edgar sama Ibu Desi. Sama Pak Agung ya punya anak tunggal. Coba pikir, kalau kita punya anak tunggal, apa siap untuk kita persembahkan? Sedangkan dia sakit sedikit saja kita sudah begitu takut. Dia dalam masalah saja kita sudah begitu tegang, saudara. Dan kita berpikir bahwa anak kita harus aman, nyaman, tenang. Saya mau persembahkan, mau serahkan seluruh hidup, waktu, dan apapun yang saya miliki untuk anak tunggal saya. Tapi waktu itu, Abraham disuruh untuk mempersembahkan anak tunggalnya yang dia sudah tunggu 25 tahun. Dan dikatakan dari Ishak akan banyak keturunan yang akan menjadi berkat. Saudaraku, ini perintah yang tidak mudah. Pesan penting apa, saudara, yang Tuhan mau sampaikan kepada Abraham ketika dia meminta untuk mempersembahkan Ishak? Saudara, berkat Tuhan itu tidak boleh atau jangan sampai menggeser keutamaan Tuhan di dalam hidup seseorang. Sekali lagi, pelajaran penting dalam kisah ini adalah berkat Tuhan, yaitu anak atau keturunan yang diberikan, yaitu Ishak. Jangan sampai menggeser kecintaan Abraham dan Sarah kepada Allah. Allah harus menjadi yang utama di dalam hidup mereka. Ketaatan kepada Allah, bagaimana mereka mendengarkan Allah, itu harus lebih daripada kecintaan mereka kepada anak yang mereka kasih. Saudara lihat, ambillah anakmu yang tunggal. Ini penekanan. Yang engkau kasihi. Berarti betapa Abraham itu mengasihi anak itu. Tapi dialah yang diminta oleh Tuhan. Artinya bahwa berkat Tuhan jangan sampai menggeser keutamaan Tuhan, kecintaan mereka kepada Tuhan. Berkat Tuhan, keutamaan Tuhan dan kecintaan kepada Tuhan itu harus di atas segala-galanya. Saudara, berbahaya sekali memang. Setiap kita pasti merindukan berkat Tuhan kan? Setiap kita terus-menerus berdoa tiap hari, Tuhan berkati saya. Dengan berlimpah malah kita mintanya ya. Padahal Alkitab mengajarkan mintalah kepada Tuhan makanan secukupnya. Tapi kita minta berlimpah. It's okay aja saudara. Tapi hati-hati kalau kita tidak menjaga hati kita dalam kemurnian dan kecintaan kepada Tuhan. Semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bisa menjadi berhala. Sekali lagi, berkat Tuhan yang saudara mungkin tidak sadari itu bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu. Dan itulah berhala. Segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, yang menggeser Tuhan di dalam hidup, itu berhala. Pekerjaan kita, suami kita, istri kita, anak kita, apapun yang kita jadikan lebih utama daripada Tuhan, itu berhala. Karena itu di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus meninggalkan semuanya. Bahkan ada satu orang kaya yang datang kepada Tuhan. Saya sudah lakukan ini, dan ini. Bagaimana supaya saya bisa masuk surga? Tinggalkan semuanya.
dan ikut aku. Artinya apa? Tuhan mau menegaskan bahwa berkat Tuhan, semua yang dimiliki, jangan sampai menjadi lebih utama daripada Tuhan. Dan itu yang mau diajarkan kepada Abraham, dan bagi kita juga hari ini. Karena itu saudaraku, ujian yang diberikan oleh Tuhan, ujian yang diberikan oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk menguji Abraham. Apakah dia tetap mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apa yang dia kasihi. Dan itu juga yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini. Ketika saudara dan saya menghadapi ujian, mungkin ujian itu begitu berat, maka kita harus tahu kita sementara mau dimurnikan untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Ujian dari Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup saya dan saudara, bukan untuk meremukkan kita, bukan untuk membuat kita ada di dalam kondisi yang sulit saja, tujuannya tidak. Tapi Tuhan punya tujuan untuk membentuk hidup kita. Dan saya mau katakan saudara, kalau hati kita belum murni di hadapan Tuhan, Tuhan akan uji terus-menerus. Saya ketika berpikir hal ini, iya ya. Ketika hati seseorang tidak murni untuk mengasihi dan mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan uji terus-menerus. Dengan segala sesuatu. Ujian Tuhan itu datang dengan berbagai cara. Dan ketika orang diuji oleh Tuhan, itu anugerah Tuhan untuk saudara. Artinya Tuhan gak biarkan saudara di dalam hati yang tidak murni di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, ini berbicara tentang respon Abraham yang taat. Dia taat karena iman, saudara. Dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19. Tapi saya mau baca dari ayat 17. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan telah menerimanya kembali. Saudara lihat, pagi-pagi dia sudah bangun, Alkitab katakan, di dalam ayatnya yang keberapa? Yang ketiga, pagi-pagi dia sudah bangun, dia mempersiapkan segala sesuatunya, dia mengajak bujangnya untuk berjalan bersama dengan dia meskipun tidak sampai di bukit yang akan mereka tuju. Ini menunjukkan apa saudara? Ketaatan dalam kemustahilan. Dia taat meskipun harus mempersembahkan dan menyembelih anaknya di atas gunung. Dan ini tidak mungkin dilakukan Abraham kalau bukan karena dia beriman kepada Tuhan. Abraham beriman kepada Tuhan bahwa dia tidak akan kekurangan apapun. Abraham beriman kepada Tuhan bahwa ketika dia mempersembahkan anak tunggalnya kepada Tuhan, dia tetap percaya. Saudara lihat kata-kata Abraham waktu disampaikannya kepada bujangnya. Kami akan pergi sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali. Hal yang sejalan dengan hal itu ketika anaknya Ishak bertanya, apa yang kita mau persembahkan? Dia katakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang iman. Bicara tentang kepercayaan. Bahwa dia percaya meskipun Abraham yang Allah meminta Ishak, maka Allah juga yang mampu dan berkuasa menghidupkan orang-orang walaupun mereka sudah mati. Artinya bahwa meskipun pada waktunya Ishak disembelih, Tuhan akan memberikannya kembali apa yang sudah Tuhan janjikan. Ini hal yang sungguh luar biasa, saudara. Saudaraku, Allah itu melakukan segala sesuatu. Tidak pernah bertentangan dengan janjinya.
Itu yang diyakini oleh Abraham. Kalau Tuhan sudah janji, maka keturunan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, maka tidak mungkin Allah yang sama yang akan mengakhiri janjinya, yang akan bertentangan dengan janjinya. Itulah yang diimani oleh Abraham. Karena itu dia taat, karena itu dia melangkah tanpa menunda, tanpa membantah, tanpa berdialog dengan Tuhan. Dia segera melangkah, saudara. Ini hal yang kedua, bahwa ketaatan itu datang dari hati yang beriman. Yang ketiga, saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, bahwa Allah itu yang menyediakan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Saudaraku, banyak sekali penafsir yang setuju bahwa ini bukan malaikat Tuhan, tapi ini Tuhan sendiri yang berbicara. Kenapa? Kalau kita lihat bagian ini sangat jelas. Dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Baru Abraham katakan apa? Sahutnya, ya Tuhan. Selanjutnya, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang. Ini menunjukkan diketahui oleh siapa? Tuhan. Bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Anak tunggal itu mau diserahkan kepada malaikat? Tidak. Mau diserahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi sebenarnya ketika bagian ini mengatakan bahwa tetapi berserulah malaikat, itu bukan malaikat Tuhan, tapi itu Allah sendiri. Bahkan banyak penafsir katakan itulah sebenarnya Yesus yang akan datang, atau firman yang nantinya akan menjadi manusia. Saudaraku, inilah bagian ketiga yang berbicara tentang bagaimana Allah yang menyediakan. Di dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Dan di ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bagian yang ketiga ini menunjukkan bahwa Abraham itu lulus menghadapi ujian yang begitu berat. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan. Adalah seorang yang rela mempersembahkan apa yang dia kasihi, apa yang dia sungguh hargai. Dia siap untuk membayar harga, untuk taat kepada Allah. Apapun yang Allah minta, dia mau persembahkan. Karena apa? Dia sadar dan dia percaya bahwa Allah yang akan menyediakan segala sesuatu. Ia mengasihi Allah lebih daripada berkat yang telah Allah berikan kepadanya. Bahkan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Saudara, kisah ini sangat kuat makna Injilnya. Makna Injil apa yang bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 22 ini? Saudara, perjanjian lama itu, Kejadian sampai Maleaki, adalah perjanjian baru yang belum sepenuhnya disingkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Karena itu, kalau kita melihat ke depan, sebenarnya ini berbicara tentang Allah Bapa di sorga yang pada waktunya akan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Berkali-kali kan dikatakan, persembahkan anakmu yang tunggal itu, yang tunggal itu. Ini mengarah kepada siapa? Mengarah kepada Kristus, anak tunggal Bapa yang dipersembahkan untuk menyelesaikan dosa umat manusia.
Karena itu di dalam ayat yang sangat familiar itu dikatakan, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyediakan anak domba Allah, yaitu anaknya sendiri, dikorbankan demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi dunia ini. Dan Allah sendiri juga yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Sejalan dengan keyakinan Abraham bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun mereka sudah mati. Dan kalau kita lihat saudara, waktu Abraham dan Ishak itu mau naik ke gunung, ayat itu katakan apa? Kayu itu siapa yang pikul? Ishak, saudara. Ini sebenarnya gambaran tentang apa? Gambaran tentang Kristus yang memikul salibnya sampai ke gunung. Di dalam bagian ini, Gunung Moria. Tetapi dalam perjanjian baru, itu berbicara tentang Bukit Golgota, di mana Kristus menyerahkan hidupnya. Karena itu saudaraku, ujian berat yang diberikan Tuhan dalam hidup kita sering menjadi waktu di mana kita semakin mengenal Dia. Dan sering menjadi waktu di mana kita sadar dan melihat bahwa ternyata Allah menyediakan segala sesuatu dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Dan Allah sendiri yang menjamin semuanya itu. Sehingga ketika kita mengalami ujian yang begitu berat, yang Tuhan berikan bagi kita, itu menjadi waktu di mana harusnya kita bergumul dan bersyukur dengan Tuhan. Saya mau katakan saudara, kalau hidup kita tenang-tenang saja, hati-hati. Kalau hidup kita hanya seperti air yang tenang, maka harusnya kita harus hati-hati. Karena apa? Orang yang dikasihi Tuhan akan terus-menerus diuji untuk Tuhan pakai hidupnya ke depan. Akan terus-menerus menghadapi ujian Tuhan, dimurnikan untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita tenang-tenang saja saudara hidup kita, tanya sama Tuhan. Bahkan ada orang yang berani berkata, ujilah aku Tuhan. Gampang gak? Sulit. Tapi lewat ujian saudara, kita akan naik level di mana Tuhan akan memurnikan hati kita, mendewasakan iman kita, dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir saudara, ada berkat di balik ketaatan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 sampai 19, kembali diulangi lagi janji Tuhan kepada Abraham. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Saya mau tekankan lagi. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Apakah itu malaikat Tuhan? Bukan. Itu Tuhan sendiri yang berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dan selanjutnya. Jadi janji berkat yang sudah disampaikan di dalam pasal 12, di dalam pasal-pasal selanjutnya, diulangi kembali di dalam pasal 22. Karena dia sudah melewati ujian yang tidak mudah. Maka Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau sampai engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah tujuan ujian Tuhan. Jadi saudaraku, ketaatan Abraham membuat Allah kembali menyatakan janji dan berkatnya kepadanya. Artinya di balik ujian yang berat, Allah menyediakan kepada umatnya berkat yang tidak mudah, yang sangat berharga. Jadi saudara, kebanyakan orang tunggunya berkat kan? Mindset kita harus dirubah. Berkat itu datang ketika ujian ketika berkat itu datang ketika kita sudah lewati ujian. Jadi bertukar dia. Berkat ujian
berkat. Ujian, berkat. Ujian, berkat. Jadi kita hanya terus mengharapkan berkat, tapi kita tidak siap untuk menghadapi ujian yang Tuhan berikan. Tapi sebagai orang yang dewasa imannya, kita harus siap. Tuhan memberkati saya ketika saya lewati ujian yang tidak mudah. Pada akhirnya, saudaraku, ada 4 hal kesimpulan yang saya mau sampaikan untuk saudara. Yang pertama bahwa ujian diberikan Allah untuk menolong umatnya semakin mengenal Dia. Semakin dewasa dalam iman. Semakin dimurnikan untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua berkat Tuhan. Yang kedua, seorang yang beriman kepada Allah akan taat meskipun harus melepas segala yang berharga baginya untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu adalah iman yang walaupun saya harus mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, saya tetap beriman kepadanya. Yang ketiga, iman yang teruji. Percayalah, saudaraku, Allah ketika berfirman, Dia pasti sejalan dengan janjinya. Meskipun kita belum melihat secara jasmani. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Allah menguji karena Allah ingin kita menghasilkan sisi terbaik di dalam diri kita. Sekali lagi, ketika kita diuji, Tuhan punya tujuan supaya kita bisa menghasilkan, mencapai sisi terbaik di dalam diri kita. Selamat memasuki berbagai ujian dari Tuhan, supaya kita semakin dimurnikan. Mari kita berdoa.